Di era digital seperti sekarang, informasi tersedia di ujung jari. Tapi, apakah semuanya bisa dipercaya? Disinilah perpustakaan hadir bukan hanya sebagai tempat buku, tapi juga sebagai penjaga literasi dan pusat pembelajaran bagi masyarakat. Sebelumnya, saya Fatul Aminah, mahasiswa semester 2 dari kelas Media Teknologi 2 Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka. Dalam presentasi ini, saya akan mengajak kalian semua melihat bagaimana perpustakaan berkembang dan beradaptasi di era digital. Perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat informasi, edukasi, dan pembelajaran masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi digital, cara kita mengakses dan mengelola informasi pun ikut berubah. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana perpustakaan bisa beradaptasi agar tetap relevan dan bermanfaat. Selanjutnya, perpustakaan memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama, fungsi edukatif, yaitu mendukung kegiatan belajar dan penelitian. Kedua, fungsi informasi, yaitu menyediakan sumber informasi yang ilmiah maupun umum. Yang ketiga, fungsi rekreatif, menyediakan bacaan ringan seperti novel dan komik. Keempat, fungsi kultural, untuk melestarikan budaya dan sejarah melalui koleksi pustaka. Dan yang terakhir, yaitu fungsi sosial, sebagai tempat interaksi dan pengembangan komunitas literasi. Di era digital seperti sekarang, perpustakaan mempunyai peran strategis. Ia mendukung pendidikan dan literasi, melestarikan pengetahuan, serta memberdayakan masyarakat lewat akses informasi terbuka. Perpustakaan juga membantu pemerataan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang memiliki akses teknologi. Salah satu perubahan besar di era digital adalah pada bentuk koleksi perpustakaan. Buku, majalah, arsip, kini banyak yang telah didigitalisasi. E-book dan e-jurnal menjadi referensi utama bagi banyak pengguna. Selain itu, pencarian koleksi juga semakin mudah melalui katalog daring seperti OPAK. Berbagai layanan mengalami digitalisasi, mulai dari OPAK online, sirkulasi otomatis dengan menggunakan barcode atau RFID, hingga layanan referensi via WhatsApp atau email. Kampus dan institusi kini juga menyediakan digital repository yang memuat skripsi, jurnal, dan dokumen ilmiah lainnya. Saat ini banyak perpustakaan yang menggunakan model perpustakaan hibrida, yaitu menggabungkan antara layanan fisik dan layanan digital. Selain menyediakan ruang konvensional, perpustakaan juga membuka akses ke berbagai e-research. Tidak hanya itu, banyak perpustakaan modern kini dilengkapi dengan ruang diskusi, coworking space, hingga makerspace yang mendukung kegiatan kreatif dan kolaboratif. Perpustakaan juga menjalin kolaborasi dengan platform digital seperti Google Classroom dan Mendeley untuk mendukung proses belajar yang lebih fleksibel. Meskipun banyak kemajuan, perpustakaan juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, dan isu hak cipta pada koleksi digital. Selain itu, dibutuhkan biaya besar untuk pengembangan teknologi dan pelatihan pustakawan, serta menjaga keamanan data pengguna. Di sisi lain, era digital juga membawa banyak peluang. Perpustakaan bisa menyediakan akses informasi global kapan saja dan dari mana saja. Teknologi AI memungkinkan personalisasi layanan sesuai kebutuhan pengguna. Perpustakaan pun dapat menjadi pusat peningkatan literasi digital dan teknologi. Berikut ini adalah beberapa contoh perkembangan perpustakaan di era digital. Contoh pertama, ePusnas dan Slims. ePusnas adalah aplikasi resmi perpustakaan nasional yang menyediakan ribuan e-book gratis. Sementara Slims adalah sistem manajemen perpustakaan open search buatan Indonesia yang digunakan di sekolah, kampus, dan perpustakaan daerah. Lanjut untuk ke contoh kedua. Beberapa inovasi lain adalah chatbot pustaka yang aktif dalam 24 jam, sistem rekomendasi berbasis AI, virtual tour menggunakan teknologi VR, dan layanan self-checkout yang memudahkan peminjaman tanpa antri panjang. Contoh ketiga adalah kolaborasi digital.
Perpustakaan kini menjadi bagian dari ekosistem digital melalui integrasi dengan platform seperti Google Scholar, Mendeley, dan ResearchGate. Kolaborasi juga dilakukan dengan komunitas literasi berbagai platform edukasi untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Kesimpulannya adalah perpustakaan tetap menjadi elemen penting dalam dunia pendidikan dan literasi. Di tengah perubahan teknologi, ia harus bertransformasi agar tetap relevan dan inklusif. Dengan memanfaatkan inovasi digital, perpustakaan mampu menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak yang lebih luas. Untuk mendukung transformasi ini dibutuhkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk anggaran maupun kebijakan. Pustakawan juga perlu pelatihan berkala di bidang teknologi informasi. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan literasi digital agar bisa memanfaatkan layanan perpustakaan dengan maksimal. Terakhir, penting juga untuk memperkuat kerjasama antara perpustakaan, sekolah, kampus, dan komunitas literasi. Referensi yang digunakan dalam presentasi ini dapat dilihat pada slide ini dan merupakan sumber yang kredibel dari jurnal, laporan resmi, serta pustaka ilmiah. Dari paparan tadi kita bisa melihat bahwa perpustakaan tidak hanya bertahan di era digital, tetapi juga harus berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan zaman. Transformasi digital membuka banyak peluang dari akses informasi global hingga layanan yang lebih cepat dan personal. Namun, perubahan ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga pustakawan, hingga masyarakat sebagai pengguna. Bersama-sama, kita bisa membangun ekosistem perpustakaan yang inklusif, modern, dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan inspirasi baru tentang dunia perpustakaan di era digital.